lapu wa mata sodakta, yang kau sedekahkan fa'amdaita, itulah yang akan menolong sampai hari kiamat. Berganti generasi. Ceramah ini bisa sampai berapa lama? Abdul Somad ceramah paling kuat, mungkin Abdul Somad bisa ceramah sampai 2040 kalau malaikat maut tidak datang. Tapi kalau sudah selesai, khairada, enaknya kalau solawatan rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Makanya berjamaah. Kalau sendirian sedekah ketahuan, tapi kalau berjamaah ramai. Biasa saya kalau ke pondok pesantren tausiah itu ada penggalangan dana pakai sorban, pakai kotak, tapi ternyata di Al-Badriyah nggak ada. Kenapa? Karena orang di Lombok langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Langsung nangis. Ibu terharu mengenang suami? Enggak Pak Ustaz. Bapak terharu mengenang ibu? Bukan Pak Ustaz. Terus nangis kenapa? Salah pencet Pak Ustaz. Rencana mau sedekah 100.000. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ibu punya tabungan di bank 100 juta. Amin. Ditransfer bangun kelas 1 juta. Amin. Tinggal di bank. Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura lupa memang. Bapak punya uang rekening bank 99 juta. Saya ulang sekali lagi, yang tinggal di rekening bank 99 juta. Mati. Yang dibawa mati yang 99 apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi, kalau mati yang dimati yang 99 juta apa yang 1 juta? Sekarang saya tanya, mau mati bawa 1 juta apa 99? Serahkan 99. Logika berpikir manusia. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Al-Kayyis, orang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia pikirkan apa yang akan terjadi setelah bahwa adalah kelas dan asrama, itu yang akan dia dahulukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah kusampaikan ya Allah, dan sudah, dari hadis sudah, logika akal sudah, enggak juga, berarti memang enggak ada kesempatan masuk surga. Ini hari Sabtu, betul? Besok hari Ahad banyak pesta. Ada walimah, ada akikah, ada nikah sekali lagi, ada khitan, macam-macam. Besok orang pergi kondangan. Berapa banyak yang memperlihatkan cincin dan gelangnya. Pos mau ngambil sayur, sendoknya mana? Begitu baru undangan 15 menit, panas ya, panas. Mau menunjukkan gelang emasnya. Ternyata sampai di rumah imitasi. Sekarang semuanya serba penuh dengan kepalsuan. Anak-anak lihat wajah perempuan di Facebook karena ternyata pakai filter. Pas ketemuan, Masya Allah, 11-12 sama kuali. Ini muslihat semuanya. An-nasuniyam, manusia ini semuanya tidur. Ini semuanya sedang tidur nih, tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi artis. Falamma matu, ketika manusia mati, barulah terbuka matanya. Ternyata yang dibawanya mati, bukan yang ada sekarang. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal. Sodako. Ustaz dari Somad ini dari tadi sodako. Memangnya sodako ini untuk apa? Untuk bekal mati menghadap Allah. Banyak orang yang siap mati sekarang. Saya siap mati. Memangnya malaikat maut waktu nyabut nyawamu nanya, sudah siap? Mati itu mau siap mau nggak siap tetap mati. Yang kita pikirkan itu bukan mati. Yang kita pikirkan itu setelah mati itu kita mau kemana? Kalau kita sempat mewakafkan harta kita, Ustaz Somad, beda wakaf sama sedekah itu apa?
Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan asrama, rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf. Tapi kalau dia bentuknya untuk bayar listrik, itu infak, karena dia habis. Untuk beli lilin, infak, karena setelah dibakar habis. Tapi yang nomor 3 itu tidak mesti uang. Tabassumika fi wajhi akhika, ringan. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Nggak bisa ngasih tanah, kasih listrik. Nggak bisa juga ngasih senyum. Makanya kotaknya jangan ditulis kotak sodakoh. Nanti pas lewat orang senyum aja. Mohon Pak, ini ada sodakoh untuk kelas. Mana dia ini? Tapi masih lumayan, senyum pun mau. Ada yang lebih parah lagi, ngasih tanah wakaf enggak, ngasih sodako enggak, ngasih senyum enggak. Tiba-tiba datang ke pesantren, kritik sana kritik sini. Ini kelihatannya dindingnya ini kenapa nih ini. Kalau ada orang model begini, kepalanya jedutkan ke tiang karena otaknya miring. Musnillah, ini adalah hamba Allah, mengabdikan ilmu harta nyawa kepada Allah, karena semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Habis semuanya, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah mati ini kita nggak tahu. Saya dengan ibu, saya dengan bapak, saya dengan adik-adik, terserah aja. Mau saya duluan, bapak ibu belakangan, jangan. Kita ini semuanya sudah menjadi suratan takdir Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak dapat ditunda walaupun sesaat, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Saya nggak kaya Pak Ustadz, uang saya nggak banyak Pak Ustadz. Ada satu kesempatan bagi yang tidak kaya. Saya bukan tuan guru Pak Ustadz, ilmu saya nggak ada Pak Ustadz. Masih ada satu kesempatan. Kaya enggak, tuan guru enggak, pejabat enggak, polisi enggak, tentara enggak, ustadz bukan. Ada satu kalihun, anak yang soleh. Ibu mau anaknya kaya? Mau. Bapak mau anaknya di petang siang malam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solihah. Hai Umar bin Khattab, ya, tolong hukum anak saya. Ini anak durhaka, melawan kepada saya. Kata Umar bin Khattab, mana anakmu? Sini. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia nggak langsung hukum, dia tanya dulu. Anak, iya, ada yang mau kau sampaikan? Ada. Umar bin Khattab, silakan. Kami sebagai anak ini punya hak nggak terhadap orang tua kami? Ya. Apa hak kami? Diberi ibu yang solihah. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, makanan yang halal. Itu hak anak. Apa kata anaknya? Ibu saya tidak solihah, nama saya kumbang, makanan saya riba. Apa kata Umar bin Khattab kepada orang tua yang mengadukan anaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu daripada anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau dulu ada anak durhaka, ternyata dulu lebih ada namanya bapak durhaka dan ibu durhaka. Siapa itu? Yang tidak memberikan amanah, tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan nahwu sharaf, tidak mengajarkan kitab kepada anak, sehingga anak menjadi durhaka. Tapi saya kan nggak ustadz, saya nggak tuan guru, saya nggak ulama. Serahkan ke pondok pesantren, selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, sesuai dengan doa yang kita ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Nanti kalau anaknya di luar, dia pulang jam 12 siang, habis itu dia cabut pakai motor, dia bonceng laki-laki perempuan gak mahram pergi sana sini, berangkat dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbabnya copot dihembus angin masuk ke tas. Dia pakai baju yang resletingnya belum dijahit, dia pakai baju yang kancingnya belum dipasang, dia ambil baju yang belum selesai di tempat tukang jahit.
tapi di pondok pesantren jilbabnya panjang, bajunya panjang, senantiasa menghafal Quran, berwudu, jauh dari laki-laki. Jangankan laki-laki yang biasa, Ustadz Somad pun nggak boleh mendekat ke sana. Aman, terjaga anak perempuanmu. Saya ketemu dengan teman saya, dosen, doktor, aku risau Ustadz Somad. Kenapa Pak? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi ngajar, saya khawatir anak saya dibawa cabut sama temannya ke mall, jalan-jalan, naik mobil, kacanya gelap, hitam, 100%. Tapi sekarang hati saya tenang Pak Ustadz. Kenapa? Anak saya sudah masuk pesantren, laki-laki perempuan, terjaga, terpelihara. Banyak orang ragu memasukkan anak ke pesantren. Nanti kalau anak saya di pesantren cuma bisa baca kitab, nggak punya ijazah. Al-Badriyah, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Ustaz tahu dari mana? Ada tulisannya di atas, SMA Al-Badriyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi begitu sampai kemari agak heran juga. Ini kok lain di pesantren Al-Badriyah ini? Kok jamaahnya nggak ada ya? Ternyata masuknya dari belakang. Dibawa mutar-mutar masuk. Rupanya jamaah begitu sampai masuk keluar saya lihat, seperti di stadion. Naik sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi malam tabligh akbar haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad di Bima. Tadi kemudian naik pesawat sampai kemari. Dugaan saya ini karena naik pesawat, karena lelah, karena tadi malam pulang sampai jam 12, perpisahan dengan tim foto-foto segala macam. Nampaknya saya nggak bisa ceramah lama, paling-paling 15 menit, kultum setengah jam selesai. Rupanya saya sudah ngomong 70 menit, dipotong mati lampu sebentar. Jamaahnya semangat luar biasa, jamaahnya tahan, yang jauh nggak dapat tempat duduk berdiri semangat. Kenapa mereka nggak duduk? Karena memang nggak ada kesempatan untuk duduk. Di atas juga masih semangat, di sana juga masih semangat. Jamaahnya semangat, ustadznya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad, apa pesan-pesan Ustadz untuk kami? Sudah saya sampaikan semuanya. Guru-guru ini bukan karyawan. Jangan kau anggap anakmu pakaian kotor, bau, masukkan ke laundry, bayar, besok tarik. Guru bukan karyawan laundry. Ustadz dan ustazah adalah orang mulia yang memberikan waktunya, tetes bulu keringatnya, air matanya, mendoakan anak-anak kita setiap malam. Mestinya kita cium tangan guru-guru kita ini. Saya datang ke siap insya Allah, tapi kalau disuruh mendidik anak-anak, mohon maaf, 10 jari saya angkat, minta ampun, gak sanggup. Saya pernah diundang ceramah di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Begitu saya tampil, satu pun gak ada yang peduli. Saya ceramah, mereka ketawa. Akhirnya 5 menit saya ngomong, semuanya ribut, putus asa saya. Saya panggil kepala sekolah kecil, ibu-ibu. Ibu, tolong bu, ibu pawangnya kan? Iya. Ini udah gak terkendali lagi nih. Akhirnya si ibu ngomong di depan, anak-anak, lihat ibu semua ya. Semuanya tenang. Di situ baru saya disalah, ada ilham ke dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau belum ada apa-apanya. Anak-anak kita diajar di sini, dididik, berdisiplin, taat, on time, tepat waktu. Jangan kita rusak di rumah. Di pesantren Al-Badriyah dia diajarkan bercelana panjang, yang laki-laki. Yang perempuan pakai jilbab panjang. Jangan sampai rumah orang tua yang merusak anak. Begitu sampai di rumah, ibunya ngecat rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Begitu sampai di rumah, dia lihat ibunya pakai rok pendek, yang merusak anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak ini suci, anak ini fitrah, anak ini bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunasiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Kesalahannya selalu dikatakan anak muda, kesalahan remaja, kesalahan anak muda, padahal kesalahan mak-mak, padahal kesalahan bapak-bapak, termasuk kesalahan Ustaz Abdul Somad, karena Ustaz Somad juga bapak-bapak.
kita saling nasihat menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Ustadz Somad ini ngomongnya menyinggung perasaan saya Pak Ustadz. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang sakit jantung, meninggal. Saya tidak pernah ingin menyindir orang, saya tidak pernah ingin ngata-ngatain orang. Saya hanya menyampaikan yang ada dalam pikiran saya. Ada anak pesantren Al-Badriyah kelas 1 SMP, kelas 1 Sanawiyah, 3 tahun lagi tamat, 3 tahun lagi tamat, 6 tahun tamat, 4 tahun S1. Tahun 2022 Ustadz Somad datang ke Al-Badriyah, dia kelas 1 SMP. Maka tahun 2032 dia sudah selesai S1. Dia yang akan jadi PNS, dia yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara, lawyer, advokat. Kita ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu. Masa depan itu adalah aku dan kamu.